Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadhana bisawmi littaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapa dan Ibu jamaah solat zuhur Masjid Nurul Yakin yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau, man roha ilal masjidil jamaati fahudwatun tamhu sayyi'atan wa hudwatun taktubu lahu hasanatan wa tarfa'ud darajatan. Siapa yang melangkahkan kakinya menuju masjid, niatnya ingin melakukan solat fardu secara berjamaah, maka setiap langkah yang diayunkannya itu menghapuskan satu dosanya. Langkah yang kedua menyusul ditulis untuknya satu pahala, dan langkah yang ketiga mengangkat satu derajat. Makin banyak langkah-langkah yang kita ayunkan menuju masjid, niat kita untuk solat berjamaah, maka makin berguguran dosa-dosa, makin banyak pahala, insya Allah makin tinggi derajat. Tanpa terasa, hari ini kita berada di hari pertama untuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 3/10 yang dicintai oleh Allah bila kita isi dengan amal-amal soleh. Yang pertama adalah 10 hari pertama di bulan Muharram yang berakhir dengan hari Asyura. Yang kedua 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang berakhir dengan solat hari raya Idul Adha. Dan yang ketiga 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang berakhir dengan 1 Syawal, hari raya Idul Fitri. Kaum muslimin yang berbahagia, maka karena hari ini adalah hari yang sangat dicintai oleh Allah, mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Karena Ramadan ini memang bulan yang penuh dengan kesempatan. Salah satu kesempatan itu adalah kesempatan untuk memperbanyak amal-amal soleh. Bahwa beribadah di bulan Ramadan 10 hari terakhir wabil khusus tak sama dengan hari-hari yang lain. Nah, permasalahannya amalan apa yang harus kita lakukan? Salah satunya saja yang kita bicarakan, yaitu memperbanyak bacaan Al-Quran. Karena ulama menjelaskan, apapun yang disentuh oleh Al-Quran seluruhnya akan menjadi mulia. Apapun itu. Malam sebanyak 365 malam. Tapi kalau salah satu malam itu disentuh oleh Al-Quran, menjadi malam yang luar biasa. Malam mana malam yang disentuh oleh Al-Quran? Itulah dia malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahri. Lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa lebih baik dari 1000 bulan? Karena malam itu disentuh oleh Al-Quran. Tatanazzalul inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya dia Al-Quran itu diturunkan pada malam Qadar. Dia di situ Al-Quran secara utuh. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan, yang dimaksud turunnya dia tersebut turunnya dari Lauhil Mahfuz ke langit Baitul Izzah, langit pertama secara utuh, dari surat pertama Al-Fatihah sampai surat terakhir An-Nas. Bule-bule apa? Supaya bapak ibu jangan mengantuk. Malam Lailatul Qadar.
Elok awak beribadah malam Lailatul Qadar itu Bapak Ibu, karena Rasul dan para sahabat memang menggiatkannya. Mereka ini adalah uswatun hasanah, sebaik-baik contoh kebahagiaan. Terutama pada malam-malam yang ganjil, malam nanti, malam ke-21. Itu nanti malam tuh Pak. Jangan banyak-banyak yaitu kegiatan. Ibu-ibu tolong dikurangi kegiatan membuat kue. Tapi awak kau balik pula Bapak Ibu. Kalau sudah 10 malam yang akhir itu lah sibuk ibu membuat kue, belanja anak, 5 lemari Pak. Dari kue paling kecil tidak bisa dipegang, namanya kue kacang-kacang, sampai kue paling besar juga tidak bisa dipegang, namanya kue godang. 5 lemari. Pada Lailatul Qadar besar kemungkinan kata Rasul nanti malam tuh Pak. Apa-apa hati-hati menolong bini, terutama masang gorden pintu. Jangan mau Pak. Kalau nak nolong pagi hari. Kaum muslimin yang berbahagia, malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27 dan malam ke-29. Carilah Lailatul Qadar tersebut pada malam-malam tersebut. Rasul dan para sahabat mengencangkan ikat pinggangnya, menjauhkan diri dari tempat tidurnya. Artinya mereka mengurangi 2 perkara. Yang pertama mengurangi makannya, yang kedua mengurangi masa tidurnya. Tahun besok belum tentu awak jumpa dengan Ramadan ini. Iya enggak Pak? Pak, jangan terpesona dengan sehat, karena mati itu syaratnya tak harus sakit. Ada syarat mati itu sakit Pak? Enggak ada. Jangan terpesona dengan muda, karena mati itu tak menunggu tua. Syarat mati harus tua, enggak ada Pak. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ya semua mati menghadap ilahi. Dunia yang dicari takkan dibawa mati, semuanya akan ditinggalkan dan ditanggalkan orang. Jangan terpesona dengan kaya, karena mati tak harus menunggu kita bangkrut dahulu. Belum tahu bulan tahun besok awak jumpa dengan Ramadan, maka intiplah di 5 malam ini. Malam ke-21, ke-23, ke-25, ke-27 dan ke-29. Lailatul Qadar khairum min alfi syahri, lebih baik dari 1000 bulan, karena malam itu diturunkannya Al-Quran. Malam 365. Tapi kalau malam itu disentuh oleh Al-Quran, dia menjadi malam yang sangat mubarakah, malam penuh keberkahan. Bulan 12 bulan, asanatu isna asyara syahran, 12 bulan setahun. Tapi kalau bulan itu disentuh oleh Al-Quran, menjadi penghulu dari segala bulan. Itulah dia Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Jadi Allah sebut Syahrul Ramadan dalam Al-Quran karena diikuti dengan Al-Quran. Sebagaimana Lailatul Qadar, inna anzalnahu, dia Al-Quran. Ramadan juga Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Itu menunjukkan keutamaan Al-Quran. 12 bulan, salah satunya disentuh dengan Al-Quran, maka dia menjadi sayyidus syuhur, penghulu dari segala bulan. Inilah dia bulan Ramadan. Lalu apa bedanya Pak Ustadz? Maka dijelaskan oleh ulama, yang dimaksud turun di sini tidak turun sekaligus sebagaimana Lailatul Qadar, turun beransur-ansur. Dari Baitul Izzah langit pertama ke bumi ini, tidak sekaligus lagi itu Bapak Ibu. Lalu ditanya oleh orang kafir, kenapa tidak sekaligus? Sedikit-sedikit saja tak mampu, apalagi sekaligus. Nah, untuk pertama kalinya dipilihlah Ramadan, karena tidak sekaligus. Yang sekaligus dari Lauhil Mahfuz. Begitu keterangan Abdullah ibnu Abbas di dalam tafsirnya itu, berangsur. Nah, pertama kalinya itulah dia malam nuzul Al-Quran yang awak peringati itu. Sebagian dari sahabat-sahabat kita tidak memperingati, tidak apa-apa, tidak usah disibuk dengan perkara peringatan.
Nama lain pun boleh, daurah Islamiyah atau pengajian. Orang sekarang kan alergi pula dengan kata peringatan. Tak boleh. Bid'ah. Sibuk gila dengan bid'ahkan orang. Ngaji baru 2 bulan. Tolok membid'ahkan orang. Orang ngaji dari Sonic lepas. Ini ngaji 2 bulan ke baru. Dah gilokan bid'ah. Akhirnya minta maaf batangkan gitu. Terus ada orang di sosek katanya, aku tidak dekat aku tanpa apa dah. Iyo, tahunya topuk itu berisi kok, bisu kok. Tidak percaya coba. Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia, berangsur-angsur. Cuman begitulah utamanya. Yang turun pada malam Ramadan tersebut, yang sebahagian oleh ulama, salah satunya Ibnu Katsir, turunnya 17 Ramadan itu yang pertamanya Bapak Ibu. Kalau yang kedua, ketiga, selanjutnya dan seterusnya tidak semuanya di bulan Ramadan. Ada yang di bulan Syawal, ada yang di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan selanjutnya. Tidak seluruhnya di bulan Ramadan. Tapi untuk pertama kali menunjukkan mulianya Ramadan, karena yang pertama tak sama dengan yang kedua. Percayalah itu Pak. Ngapa boleh ibu golak? Maksud saya saf pertama tak sama dengan saf kedua. Kata Rasul, kalau tahulah mereka keutamaan 3 amalan ini. Pertama azan, yang kedua menjadi imam, yang ketiga di saf pertama. Walaupun mereka harus mengundi, mereka pasti akan melakukannya untuk mendapatkannya itu Pak. Jadi imamku pahalunya golak. Tapi hanya orang tertentu yang bisa menjadi imam. Seluruh manusia bisa menjadi makmum. Tidak semua manusia bisa menjadi imam. Imam kurang pilihan Pak, yang akan awak ikuti. Makanya imam salah satu syarat nak boleh main domino. Yang tersinggung. Sebab saya sering mendapatkan pengajian apa Ustaz kan imam kami itu main domino je Pak Ustaz. Sebenarnya tak boleh. Tapi kalau Bapak nak diskusi boleh bagus turun dari sini. Sampai begini awak. Untuk mendapatkan supaya bisa di saf pertama, apa namanya kok? Kalau kami di kampung lucis apa kok? Iko Bapak Ibu dalam permainan upin ipin gajah. Iko urang dan iko somoy. Kalau gajah melawan somoy, itu kalah gajah. Karena semut bisa masuk ke telinga gajah. Kan itu? Sementara gajah no bisa masuk ke telinga somoy. Kalah gajah. Nah, iko orang Pak melawan gajah, ini kalah orang. Betul tak Pak? Ingat Bapak main Nikola kan? Ini kalah orang nih Pak. Karena gajah bisa melicak orang. Orang pun bisa melicak gajah. Onisia ini kalau melicak gajah terasu gajah gitu. Tapi kalau gajah melicak orang mati. Nah, tapi kalau orang melawan semut, kalah semut. Kenapa demikian? Semut ini bisa melicak orang, payah. Tapi kalau orang lomaknya melicak semut itu, bersarang-sarang mati. Nah, kalau bolehlah mereka melakukan itu, mereka lakukan supaya mendapatkan saf pertama. Jadi pertama itu menunjukkan keutamaan. Peletakan batu pertama, tidak sembarang orang. Wali kota, bupati, gubernur, maaf jangan tersinggung, RT jarang dipercaya tanya Pak. Mungkin sampai mati jangan berharap lebar. Tidak kan ada tuh Pak. RT peletakan batu pertama, nilai citu itu. Kalau untuk rumahnya lain mungkin Pak. Termasuk saya yang SAG ini, tidak mungkin dong Pak. Ustadz Samsurijal peletakan batu pertama pembangunan pesantren, jarang ternyapanya. Tapi kalau LCMA boleh jadi. Termasuklah Bapak Ibu cinta pertama dibawa mati. Itu baru Ibu golak tadi. Termasuk juga pandangan pertama. Diabadikan dalam lagu oleh Haji Arafi almarhum. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Tidak jawabnya pandangan kedua. Nah, lain doa. Pandangan pertama. Itulah dia al-iqra. Tidak al-iqra, al-alaq.
Tapi perintah pertama apa di situ? Iqra. 2 kali itu Pak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq pada ayat pertama. Yang kedua, ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. 2 kali awak disuruh membaca. Maka dijelaskan, kita pertama disuruh membaca karena pelajaran pertama di dunia ini memang membaca. Ingat tak Bapak Ibu waktu sekolah di SD? Sebelum awak belajar kimia, fisika, biologi, PMP, IPS, PSPB dan selanjutnya dan seterusnya itu, apa namanya? PSPB. Iyalah ada. Lai PMP lah, IPS lah. Sebelum itu pastilah awak disuruh belajar membaca dulu. Saya masih ingat tuh Bapak Ibu. Ibu tuh pakai kayu dapur Pak, pakai tulis tuh ini. Coba semuanya. Suara ibu kelas 1 kok sampai ke kelas 6 suaranya tuh Pak. Itu kalau ibu guru bapak guru dulu tuh tulus Pak. Jangan salah-salah, makanya ilmunya itu bermanfaat. Saya tidak mengecilkan ibu guru sekarang, bagus juga. Sebahagiannya bapaknya, tengoklah bapak, sebahagian, tak semua. Dia makan cabai juga yang kena pedasnya. Ada yang sedang main HP mengajar itu, ada. Nak keluar keringetnya walau setetes pun doh Pak. Bapak nak keluar. Anak sekalian buka halaman 15. Baca. Udah Bu, ulangi. Udah habis Bu, coba kamu sekali lagi. Itu ya dibaca. Kata anak nomor 3 lah sampai ke kulitnya gobohan. Ndak lain udah dibaca. Ayah baik, sekarang coba perhatikan ibu ya. Tunggu sebentar. Pelajaran cara kita menautkan huruf. Tunggu nak ya. Oleh sebab itu tunggu sebentar. Kalau dulu keluar uretnya gopang. Ini. Sama-sama ini. Maka ilmunya berkah. Bude. Ini budi. Loh kayak 20 kali dah Pak. Ini budi. Ibu, siapa kakak Budi? Iya betul. Kalau disebutnya Rita salah. Kalau Rita tuh penyanyi dangdut, Rita S. Budi, Wati. Kalau adik Budi, Iwan. Pintar-pintar di sini Pak. Tak tompek lain tak dapat menjawab tu Pak. Tengah-ngah orang tu. Padahal di sini pintar. Iwan adik Budi, tupai di pohon kelapa. Budi melihat tupai itu lari. Masih hafal awak sampai gini Bapak Ibu. Anak pelajaran itu memang membacalah yang pertama. Orang yang membaca, orang bisa berbicara. Membaca. Iqra, baca. 2 kali Iqra wa rabbukal akram. Maka dijelaskan, pertama membaca itu pelajaran pertama. Yang kedua, awak disuruh mengulang-ulang kalau membaca itu. Tidak bisa sekali. Diulang-ulang. Dan yang ketiga, yang dibaca bukan saja yang tersurat, tapi juga yang tersirat. Kalau di dalam Al-Quran ada tafsirnya. Kalau di dalam hadis ada tahrijnya, ada itu menurut ulama hadis ini, menurut Imam Nawawi ini, menurut ini, ada yang tersirat. Kaum muslimin, alam ini adalah yang tersirat. Innallah la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah sebut, Allah tak segan-segan membuat perumpamaan seperti nyamuk. Awak hanya nengok nyamuknya Pak, tapi untuk tersiratnya tengoklah perangai nyamuk. Itu tersirat namanya. Apa perangai nyamuk? Yang pertama, nyamuk ini makanannya bergizi tinggi, darah. Makanya seliter darah tidak sama dengan seliter air. Ya Pak, jauh bedanya itu. Air segalon 3.000-nya. Coba tanya ke PMI itu berapa darah segalonnya.
Tu jual kebun sawit dibuatnya tu Pak. Mahal itu darah. Tapi karena didapatnya hasil dari yang tak benar, hasil mencuri, tidak membawa berkah. Dia tidak bisa menikmati, orang lain pun tidak bisa menumpang. Itu hati-hati itu Pak. Malah badan nyamuk adalah badan yang paling kurus. Luruh Pak, bentuk lidi. Ini bukan berarti orang kurus nyamuk. Enggak, belum gitu loh Pak. Berarti apa tuh nyamuk itu? Enggak, jangan begitu berpikir. Ini contoh saja. Tidak berkah begitu. Yang kedua, karena tidak berkah, cobalah tengok nyamuk. Nyamuk ini kehidupannya risikonya tinggi Pak. Ada orang bekerja dengan risiko tinggi. Nyamuk itulah salah satunya. Dia kalau menggigit orang, nyawa tantangannya kok Pak. Betul tak? Hewan lain enggak. Kambing cobalah tengok, nyantai saja dia. Iya enggak Pak? Hewan-hewan lain, ikan segala macam nyantai, kehidupannya aman, tentram. Kalau nyamuk enggak tentramnya dia Pak. Setiap dia makan, nyawa tantangannya. Jadinya takutnya tuh. Bilu kan melayangnya gue nih. Sebab orang kalau memukul nyamuk, enggak ada kasihannya. Enggak ada orang begini. Selebar lapangan golf. Dibandingkan dengan nyamuk, berpicik pula selebaran. Yang ketiga, cobalah tengok nyamuk tuh. Nyamuk itu paling penakut. Kalau hewan lain begitu dikasih makan langsung makan. Kalau nyamuk ini enggak. Dia tidak akan langsung mengisap awak, dipastikan awak sudah tidur atau belum. Aman enggak situasi. Makanya Bapak Ibu cobalah tengok. Dia kemari itu bukan menggigit telinga, memastikan awaklah tidur atau alun. Ngong. Kalau masih awak usir, maka dia pergi ke atas. Alunnya tidur Ustaz boleh katanya. Tapi kalau awak sudah tidak ada lagi tindakan pengusiran, barulah badan awak digigit nyamuk. Saking penakutnya nyamuk, mana yang paling sering digigit nyamuk? Kalau tidak kaki, punggung. Ya enggak Pak? Kenapa? Karena paling jauh dari jangkauan tangan. Jarang orang digigit nyamuk bagian muka, jarang. Apalagi bibir. Enggak akan berani nyamuk itu Pak. Padahal di sini paling banyak darah ini Pak. Enggak mau dia. Kayaknya takut kok terancam sih Bapak. Langsung makan Pak. Enggak berani, penakut nyamuk ini. Yang keempat, nyamuk ini binatang paling kejam. Kalau binatang lain cuma mencuri saja, seperti kambing masuk kebun orang mencuri saja, tapi tidak meninggalkan apa-apa. Kalau nyamuk, ditariknya darah, ditusukkannya penyakit. Makanya ada orang penyakit demam berdarah. Itu penyebabnya bukan kambing Pak, tapi nyamuk penyebabnya Pak. Yakinlah Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, itu yang tersirat itu. Suruh baca. Tapi yang dimaksud di sini adalah salah satunya adalah membaca Al-Quran. Iqra, baca. Bacalah Al-Quran kata Rasulullah. Kenapa? Rasul memang rajin membaca. Rasul itu hari-harinya membaca Al-Quran. Baik di luar solat atau di dalam solat. Bahkan kalau sudah di dalam solat, beliau lamanya minta ampun. Cuma waktu solat sunat. Beliau kalau solat sunat baca Quran kan, Allah mulai nih sesudah Fatihah itu 4 juz. Seorang sahabat ikut, boleh kau tahu gak? Kalau tompek lain no permisi, kalau siku permisi ya kau tahu gak? Sogan awak. Rasulullah solat sudut masjid, Allahu Akbar. Beliau membaca surat Al-Baqarah. Masuk kawan nih, sahabat Rasul, ikut solat bersama Rasul. Makanya apakah orang itu solat wajib atau solat sunat, boleh awak numpang solat Pak. Betul tak Pak? Nah Bapak nampak orang solat situ, awak numpang solat situ, boleh, tak masalah. Pak Ustaz, kalau dia solat sunat, awak solat wajib gimana nanti? Tak apa-apa. Apa mesti awak tanya dulu? Secara logika saja lah. Ikut nak numpang ke Pak, nak berjamaah. Apa kok solat apa kok? Solat wajib atau solat sunat? Tu kawan kok pas dijawab, akulah solat sunat, solat wajib. Tadi kok solat sunat kok. Apa? Nak ikut solat bersama. Itu ajaknya mengopi kalau kayak gitu dah Pak. Jadi boleh.
Ya diskusi boleh. Nah, boleh. Nah, kawan ini begitulah dia. Inilah yang meriwayatkan hadis ini. Beliau itu membaca surat Al-Baqarah. Kata sahabat ini, aku berharap Rasul rukuk bila selesai 100 ayat. Ternyata beliau tetap menyambungnya. Aku berharap bila selesai Al-Baqarah beliau rukuk. Beliau sambung dengan Ali Imran. Lah menggeletek kawan kau. Kata sahabat ini, aku rasanya ingin meninggalkan Rasul. Muncul niat buruk. Tak tahan lagi dah Pak. Beliau sambung dengan Al-Ma'idah. Tak banyak dong, juz. 1 rakaat. Itulah Rasulullah itu Pak. Kalau dia membaca Al-Quran. Sahabat, Rasulullah itu kadang-kadang malam jalan-jalan. Jalan-jalan bukan sama dengan awak. Jalan dalam arti introspeksi sahabatnya. Jadi sahabat itu memang betul digemblengnya betul Pak. Diawasinya betul 24 jam. Kalau tidak, tak mungkinlah generasi itu menjadi generasi terbaik. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Jalan beliau ke dekat rumah Abu Bakar. Dengar Abu Bakar membaca Al-Quran. Jalan ke dekat rumah Umar. Umar baca Al-Quran. Lewat dekat rumah Abu Musa Al-As'ari. Abu Musa Al-As'ari sedang baca Al-Quran. Lewat dekat rumah perempuan tua. Perempuan tua itu membaca Hal Ataka Hadisul Ghasiyah. Diulangnya pula, menangis Rasul mendengarkannya. Belum datang kabar tentang hari pembalasan itu. Rasul mengatakan, kalau kalian ingin mendengarkan bagaimana bunyi Al-Quran diturunkan untuk pertama kalinya, dengarkanlah bacaan Ibnu Mas'ud. Bagaimana bunyi Al-Quran itu turunnya? Iqra. Lagi itulah suara Ibnu Mas'ud. Tak perlu merdu, mungkin dia baru. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Suara Ibnu Mas'ud. Kalau kalian ingin mendengar siapa? Abu Musa Al-As'ari itu mendapatkan warisan suara Nabi Daud alaihi salam. Artinya Rasul itu tahu sahabatnya ini sering baca Quran. Lewat dekat rumah Abu Bakar. Terdengar Abu Bakar baca Quran. Paginya Abu Bakar dipanggil Rasul. Abu Bakar, tadi malam kau baca Quran? Ya Rasulullah. Kau membacanya begitu lembut, lirih. Untuk apa? Kenapa? Dijawab oleh Abu Bakar, supaya hati saya khusyuk ya Rasulullah. Abu Bakar ni orangnya hatinya kan lembut Pak. Bahkan kalau beliau menjadi imam, nyaris tak terdengar suara karena diliputi oleh tangisannya. Supaya hati saya lembut ya Rasulullah. Kata Rasul, Abu Bakar, bila engkau baca Quran, angkat sedikit suaramu. Jadi awak bapak ibu baca Quran jangan terlalu lunak suara, tak bagus juga. Jangan terlalu lunak. Jangan nak joleh suara tu dah Pak. Manonon ha. Angkat sedikit. Naikkan sedikit Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang lembut suaranya, angkat sedikit. Rasul lewat dekat rumah Umar, terdengar Umar baca Quran. Paginya dipanggil oleh Rasul, Umar, kau baca Al-Quran malam tadi? Ya Rasulullah, suaramu begitu besar. Umar baca Quran, Umar lah namanya. Singa padang pasir. Konon kabarnya kalau beliau membentak, buah kurma dan mudu pun jatuh di bawahnya Pak. Setan pun takut sama Umar. Coba bayangkan itu. Ya Rasulullah, kau membacanya begitu besar. Kenapa? Supaya setan lari ya Rasulullah. Memang Bapak Ibu, rumah kalau dibacakan Al-Quran itu setan lari dari rumah Pak. Apalagi wabil khusus surat Al-Baqarah. Siapa yang membaca surat Al-Baqarah di rumahnya, setan akan lari dari rumahnya selama 3 malam. Kenapa disebut 3 malam? Supaya paling lambat awak tuh 3 malam cuma yang tak baca Quran. Selebihnya itu bacalah lagi. Kalau tidak masuk lagi setan di hari keempatnya. Jangan sampai seminggu itu tak baca Quran. Jadi rumah yang tak dibacakan Al-Quran, malaikat rahmat keluar dari rumah itu, setan malah nginap di rumah itu. Makanya Bapak Ibu jangan heran kalau banyak orang bertengkar di rumahnya, mungkin karena banyak setan. Bini menengok laki untuk setan. Abang ku tengok perang untuk setan. Kata bininya, sama dengan dia katanya. Kau ketujuh ku tengok. Setiap tengok jago tidur untuk setan kau katanya. Anak-anak awak bertuju bang untuk setan kesesadunya. Nah, itu karena memang setan tidur di rumah itu Bapak Ibu. Usirlah dengan baca Quran. Jadi setan itu takut dia.
Kaum muslimin, kata Rasul kepada Umar, bila kau baca Quran, turunkan sedikit suara. Jadi terlalu besar pun tak boleh. Jangan terlalu membentak-bentak istilahnya. Wa'udzubillah. Boleh tu Bapak Ibu. Terlalu lunak pun tidak boleh. Tapi menunjukkan kepada kita betapa Rasul dan para sahabat generasi terbaik ini mengisi hari-harinya dengan baca Al-Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, sebenarnya tak ada alasan awak kalau hari ini tidak mau membaca Al-Quran. Apa alasan? Tidak sempat, sesibuk apalah awak. Tidak bisa. Masa tidak bisa baca Al-Quran? Terbata-bata pahala 2 kali lipat. Kalau bapak yang lancar, itu besok levelnya sampai malaikat al-muqarrabin yang hampir kepada Allah. Maaf, ini seperti imam-imam itu Pak, yang hafiz-hafizah itu luar biasa kedudukannya itu Pak. Karena kedudukan manusia ini sangat tergantung kepada bacaannya itu. Dibaca tinggi. Makanya orang itu ringan saja. Pak Ustaz, saya sejak tamat MDA dahulu tak pernah membaca Al-Quran. Sekaranglah mau rasanya Pak Ustaz, karena katanya setiap huruf 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan kata Rasul alif lam mim 1 huruf, walakin akan tetapi alif harfun, alif yang sehuruf, lam harfun, mim harfun. Jadi alif lam mim 3 huruf, 30 kebaikan. Sepemalih orang Bapak Ibu tak mungkin cuma membaca alif lam mim saja. Ya enggak Pak? Baca Quran dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sadaqallahul azim. Umpamanya lah Pak, itu sudah 30 kebaikannya itu Pak. Tapi kan tak mungkin seperti itu. Terlalu pula lah Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, itulah masalahnya Pak Ustaz, saya tidak lancar. Kalau Pak Imam itu iyalah dia lancar, si A, si B, si C. Saya tamat MDA dulu tak pernah buka Quran. Tak apa-apa. Karena Rasul sudah mengatakan, memberikan kemudahan. Orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, pahalanya 2 kali lipat. Apa tak mau bawa itu Pak? Apa-apa atuk-atuk kami yang agak kabur-kabur, yang susah membaca, hantam teruslah baca Pak. 2 kali lipat. Cobalah awak hitung nanti. Orang lancar kan baca begini. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sembari saja langsung. Kalau bapak ini buat tunjuk kok Pak, buat tekan hurufnya. Sekali lah 10 kebaikannya. 2. Awak sekali dapat. Zali 3 li 2 tu. Hitung saja Pak. Zalika dekat 10 Pak, tentang zalika saja dekat 10. Kali 10 100 tu Pak. Bapak Ibu yang berbahagia, bukan begitu maksudnya. Yang disebut Rasul tadi kan bukan bunyi, huruf. Kalau ini mah bunyi. Iya enggak? 10 kali pun dia mengulang za, hurufnya 1, huruf za. Ya kan hurufnya. Li, tetap saja 1 saja huruf lam. Kalau seandainya bunyi, enaklah awak. Za, li, kaka, za, li. Nyelomaklah Pak. Tentu yang paling banyak pahalanya siapa Pak? Iyo DJ. Penyanyi gua. Lagu sosek namanya gua lagu Pak. Orang lagunya lancar kan? Kalau Megi Z itu. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa. Sebenarnya kan hanya pernah sakit gigi. Kalau aku no Pak, bila sakit hati daripada sakit gigi. Merosai kalau sakit gigi kau Pak. Buku kok pun aja mau nak awak menyemoliahnya rasanya. Tapi lancar lagunya itu. Oleh DJ itulah yang diulangnya.
daripada dari Dia pakai sampai ke ujung dah Pak. Ada sebuah lagu tu setengah malam dibuatkannya Pak. Tu banyak pahalanya dia. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, lalu apa maksudnya 2 kali lipat? Yang pertama, dia akan mendapatkan secara wajar sebagaimana orang lain. Zalika 3 huruf 30. Yang kedua, inilah dia. Susah payahnya itu Pak. Usahanya yang sungguh-sungguh. Zalikal kitab. Usahanya itu 2 kali lipat. Tidak mau awak itu. Lagian Bapak Ibu yang berbahagia, tak kala seseorang membaca Al-Quran ini sesuai dibaca oleh siapapun, kan tak ada alasan. Siapa awak hari ini? Orang tua baca Al-Quran elok tak Pak? Elok. Anak muda baca Quran mantap. Remaja baca Quran tak ada salah. Nenek baca Quran tak apa-apa. Siapapun baca Quran elok. Coba anak TK baca Quran, anak PAUD, pulang dia dari sekolahnya tu, pergi dia ke dekat papa atau mamanya atau nenek atau kakeknya. Nek, tadi kami baca Quran. Iya sayang, iya. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ada yang menyalahkan Pak? Tidak ada yang menyalah. Seharusnya awak bangga dengan anak yang seperti ini. Cuman kadang sebagian orang tua lebih bangganya menengok anaknya pandai penyanyi dangdut, nyanyi dangdut. Kok Pak Ustaz walaupun masih ketek pandai nyanyi kok. Coba nyanyi sayang. Adong 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 adong. Senang hati neneknya. Pintar cucu nenek. Beko dengan nenek masuk neraka. Orang tua baca Quran elok. Usah le Bapak Ibu membaca Al-Quran lagi, meniru bunyi bacaan Al-Quran saja kalau awak mau sudah elok. Bunyinya saja. Orang kan tidak semuanya bisa baca Quran. Jadi adalah kisah anak remaja Pak, dia aktif ke masjid, cuman sayang tak punya ilmu agama, tak pandai baca Quran. Cuman kalau duduk dekat orang tadarus ikut ngopi, ikut makan goreng. Suatu malam dia datang ke masjid, orang tak ada. Apa caranya kok? Didik ke nyemik. Dihantamnya baca Quran, diambilnya Quran menghadapnya ke kiblat. Pura-pura nih Pak, supaya datang kopi. A'udzubillah dengan bismillah dia bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di situ dia bisa. Dan sudah itu dia tak bisa lagi. Dia cuma terdengar bunyi-bunyinya saja. Irama itu cuma yang ditirunya. Alamana kata orang sekitar musoji, layu orang tadarus rupanya mah. Antakalah bakwan tu ke situ. Kan mengundang rahmat betulnya Bapak Ibu. Kata Sauki, cukuplah menjadi pelajaran kulit kambing yang hina tak kala berdekat dengan Al-Quran setiap malam dicium orang. Kulit kambing Pak. Padahal orang kalau tidak mandi pasti disebut bau kambing. Saking tak maunya orang menciumnya. Iya enggak? Abang kau bau kambing. Begitu kan? Ini Tapi kalau kulit kambing tidak berkawan dengan Al-Quran, dia berkawan dengan kayu yang berlubang, beduk namanya. Setiap subuh kau naik tempeleng tu Pak. Pung pung pung, lopuk-lopak, pung 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 pung. Nak muntahnya kepada kan. Zuhur bekolah lopuk-lopak belum Pak. Bangun tidur kena tempeleng, nak tidur kena tempeleng. Coba bayangkan. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, jadi membaca Al-Quran bisa dibaca siapapun. Yang kedua,
Al-Quran ini bisa dibaca kapanpun. Ada alasan kita tak baca Quran, kapanpun boleh. Di saat gembira baca Quran elok, di saat duka baca Quran elok. Ada acara umpamanya acara syukuran. Wah, ini kan kegembiraan ini. Sebelum kita dengarkan tausiah atau melanjutkan acara, kita mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Tak ada yang salah ke Pak? Bagus. Di saat sedang duka, sakit orang tak bacakan Quran elok. Obatilah orang tersebut dengan bacaan Al-Quran. Nah, elok. Bapak Ibu pergi ke tempat orang sakit, baca Quran tak apa-apa Pak. Dekat orang meninggal, wak baca Yasin, tak apa-apa. Tak mesti Yasin, ada surat yang lain. Daripada mengotak kiri kanan muka belakang, ya tak? Baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin. Masalahnya. Pak Ibu yang berbahagia, coba kalau bacaan yang lain. Umpamanya ada kawan awak meninggal, awak sebut sama ahli rumah, ambo ndak pandai baca Quran, ambo kok penyanyi keyboard, ambo sumbangkanlah sebuah lagu. Kau pergi tanpa pesan, insya Allah menari godok bergundur di koniang Pak. Karena tak sesuai tu Pak. Kalau Al-Quran tu kapanpun, bahkan dimanapun. Di masjid baca Quran elok, di rumah baca Al-Quran elok, di mobil elok tak baca Quran? Elok, tak apa-apa Pak. Bapak dari sini ke kampung Pak baca Quran. Habis selesai 2-3 juz begitu Pak. Baca Quran. Apa-apa. Di hotel berbintang 5 baca Quran elok. Saya ceramah di hotel, ada pembacaan Al-Quran, tidak ada panitia yang melarang orang hotel. Dimanapun, asal jangan di tempat-tempat yang tertentu yang diharamkan, itu tak boleh. Tidak begitu dengan bacaan lain Pak. Orang menyanyi-nyanyi itu mungkin di atas pentas. Kalau dalam logikku jangan cucubuh. Kata imam, sebelum kita solat 5 menit awak pukul lagu dangdut dulu. Tidak boleh. Mere metewa, nyanyi India. Dia sama-sama ulangi metewa. Tak boleh tu Pak. Al-Quran ini dibaca dimanapun bisa. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, membaca Al-Quran mendatangkan pahala. Yang kedua, membaca Al-Quran ini mendatangkan ilmu. Jadi dengan membaca Al-Quran dapat ilmu. Yang ketiga, membaca Al-Quran itu mendatangkan dinding atau penolong syafaat besok di kampung akhirat. Dan membaca Al-Quran mendatangkan ketenangan dan kesehatan. Rupanya Bapak Ibu, makin digali rahasia membaca Al-Quran, makin kagum kita dibuatnya. Oleh sebab itulah sahabat Rasul dan para sahabat menyibukkan dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang ke-20. Tentu sudah 20 juz Bapak Ibu membaca Al-Quran. Kalau menengok dari muka-mukanya ya Bapak, itulah rasa kagum. Ada yang 20 juz, ada yang 2 juz, ada yang 2 surah, ada yang 2 baris nampaknya Pak. Tapi Bapak Ibu jangan berputus asa. Mudah-mudahan hari-hari berikutnya kita iringi, kita hiasi dengan bacaan Al-Quran. Insya Allah ia akan menjadi penolong besok di kampung akhirat. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.